memulai acara kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar dilancarkan, ya, dan yang mengikuti bisa memahami apa yang diterangkan nanti. Kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita nggak ada susunan acaranya, jadi langsung ke inti acaranya. Sebentar ya. Oke, kita langsung ke inti acaranya ya. Semoga nanti mungkin rekamannya bisa disimpan di YouTube Prodi atau bagaimana. Tapi sebenarnya ini agenda penting ya. Saya berharap ya itu semua mahasiswa hadir. Sudah ada beberapa yang saya japri untuk meminta teman-teman angkatannya ikut join ya. Sambil menunggu, saya mulai aja terangkan tentang kurikulum 2025 ya. Jadi per 2025 ini ya, seluruh prodi di UMJ ya, itu diminta untuk menyusun kurikulum ya, menyusun kurikulum baru karena kurikulum itu ditinjau setiap 4 tahun ya, ditinjau setiap 4 tahun ya. Nah, kurikulum yang kemarin berlaku itu, kurikulum yang aktif kemarin itu adalah kurikulum 2021 ya. Maka sekarang 2025 itu setiap prodi diminta untuk meninjau kurikulum yang kemudian disetting ya dengan tahun kurikulum 2025 ya. Jadi ini saya perkenalkan kurikulum 2025-nya khusus untuk prodi arsitektur UMJ. Nah, ini sebenarnya akan berdampak untuk seluruh sivitas akademika arsitektur UMJ ya. Jadi ini nanti kurikulumnya akan berlaku mulai tahun ajaran 2025-2026 sampai nanti ditinjau lagi 4 tahun berikutnya. Jadi 2029 nanti akan ditinjau lagi. Nah, ini perlu saya sosialisasikan karena ada beberapa perubahan dan ini harus dipahami mungkin terutama oleh mahasiswa. Ya, jadi ini kurikulumnya adalah hasil rapat dan pembahasan selama setahun terakhir. Ya, jadi meninjau kurikulum itu tidak serta-merta, oke udah tahun 2025 terus kita coba tinjau, enggak, tapi itu bertahap ya. Prosesnya cukup kompleks dan kita mempertimbangkan beragam masukan, akhirnya ini terumuskan kurikulum 2025. By system, ya, by system ini sekarang masih di input ya, di siakat ya, masih di input di siakat dan coba disinkron ya. Untuk seluruh mata kuliah sih sepertinya sudah selesai penginputan ya. Jadi nanti per semester ganjil 2526 itu kalian akan mengambil mata kuliah sesuai yang tersedia di kurikulum 2025 ini. Nah, apa saja ya dasar atau apa saja yang berbeda di kurikulum 2025 ini? Yang pertama adalah kurikulumnya itu berbasis outcome, bukan output. Nah, ya atau kalau misalnya dalam penyusunan kurikulum itu sering disebut sebagai kurikulum OBE, outcome based education ya. Jadi lebih fokusnya itu dampak dari produknya, bukan sekedar produk ya. Jadi penyusunan kurikulum untuk prodi arsitektur itu produknya apa sih? Produknya itu adalah lulusan. Nah, fokusnya itu bukan kita menghasilkan lulusan yang bisa ini, bisa itu, tapi kita mau membentuk lulusan yang seperti apa sih? Karena nanti lulusan dari prodi arsitektur itu misalnya bisa merancang dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai keislaman, nah itu outcome ya, bukan sekedar kamu bisa merancang kamu, nah itu namanya output. Kemudian yang berbeda lagi ya atau hal-hal yang mendasari penyusunan kurikulum 2025 itu outcome tadi diukur melalui profil lulusan. Jadi sebelum kita menyusun kurikulum itu kita tentukan dulu profil lulusan. Nah, bagaimana menentukan profil lulusan? Tentu saja yang pertama itu kita lihat dari tracer studinya. Tracer study itu jadi nanti kalau misalnya kalian sudah alumni, kemudian nanti kalian diminta untuk mengisi kuesioner, udah kerja di mana, sudah dapat kerja belum, berapa lama mendapatkan pekerjaan, terus kerja di bidang apa dan lain sebagainya. Nah itu tuh nanti namanya tracer study. Jadi kita menelusuri alumni kita itu posisinya sudah seperti apa atau sedang ada di mana, ada kesulitan dan lain sebagainya. Nah itu dirangkum ya atau dirumuskan untuk menjadi masukan untuk penyusunan kurikulum. Nah profil lulusan ini itu diharapkan akan tercapai 3-5 tahun setelah kelulusan. Kalian kalau misalnya masih fresh graduate kan mungkin masih belajar ya, kayak misalnya saya masih belajar kerja, masih belajar dunia profesi.
Tapi 3-5 tahun setelah itu kalian harusnya sudah cukup stabil lah ya, sudah mulai menempatkan diri, sudah tahu saya ini lebih cocoknya kemana. Nah itu kira-kira 3-5 tahun. Nah itu kita mencoba merumuskan profil lulusan itu ya. Jadi harapan 3-5 tahun setelah lulus itu kita maunya lulusan arsitektur UMJ itu seperti apa, kemudian kita turunkan ke dalam kurikulum 2025. Ya. Terus selain profil lulusan itu kita sesuaikan juga dengan visi prodi. Kalau sebelumnya visi prodi itu kayak berpikir kritis, terus itu berjiwa wirausaha dan lain sebagainya. Nah, nanti visinya berubah lagi. Kenapa? Karena menyesuaikan dengan visi perguruan tinggi dan visi fakultas ya. Kemudian kurikulum 2025 ya, itu juga kompatibel dengan pendidikan arsitektur 4+1. 4+1 ini maksudnya apa? Jadi pendidikan arsitektur secara nasional itu kan ada asosiasi arsitek yang skalanya internasional ya, UIA, Union de, saya lupa bahasanya, bahasa Perancis, tapi itu asosiasi arsitek internasional UIA itu mengakui pendidikan arsitektur 5 tahun. Ya, yang diakui itu pendidikan arsitekturnya 5 tahun, bukan 4 tahun. Nah, karena di Indonesia ini tidak ada yang secara spesifik pendidikan itu 5 tahun. Zaman dulu ada mungkin ya, kayak kuliahnya kuliah insinyur gitu-gitu ada. Nah, kalau sekarang nggak ada, adanya kuliah sarjana 4 tahun. Nah, bagaimana dengan pendidikan-pendidikan yang harus ditempuh 5 tahun? Akhirnya ada tambahan khusus yang disebut sebagai pendidikan profesi. Pendidikan profesi ini kalau di arsitek mungkin udah baru muncul ya, sekitar tahun 2020-an atau 2017-an lah gitu. Itu udah mulai dicanangkan ya, pendidikan profesi arsitek, tapi untuk keilmuan lain kayak misalnya keperawatan atau misalnya kedokteran atau misalnya apalagi ya, farmasi. Nah, itu sudah ada pendidikan profesinya. Nah, kalau arsitek ini cenderung baru ya. Tapi kalau misalnya mau mengambil pendidikan profesi, nah itu kurikulum sarjananya harus kompatibel dulu ya. Karena dalam 1 tahun itu kan yang dipelajari terbatas. Sedangkan kalau skala internasional pendidikan itu 5 tahun. Nah, kalau misalnya 5 tahun dipecah menjadi 4 tahun plus 1 tahun pendidikan profesi, berarti kan keduanya harus kompatibel. Nah, maka dari sekarang kita sesuaikan kurikulum 2025 ini agar kompatibel kalau misalnya nanti kalian mau menempuh pendidikan profesi. Terus satu lagi catatannya ya, untuk satu lagi catatannya untuk kurikulum 2025 ini akan mulai berlaku semester ganjil 25-26 ini. Ya, ini kan udah selesai nih semester genap 24-25. Nah, kita akan mulai tahun ajaran baru 2025-2026 dengan kurikulum 2025. Jadi kurikulum yang sudah baru. Nah, ini kan tadi mulainya dari profil lulusan arsitektur dulu ya. Jadi profil lulusan arsitektur, jadi kalian saat nanti lulus arsitektur, terus 3-5 tahun setelahnya itu berharapnya akan menjadi seperti apa sih? Ya, jadi kalau misalnya kita berbasisnya outcome kan berarti kita itu berfokusnya di karakter dari lulusannya sendiri ya. Karakter dari lulusannya sendiri yang pertama itu berfokus pada sikap dari lulusannya. Yang pertama, lulusan itu menjunjung tinggi nilai-nilai Islam ya, karena kita Muhammadiyah. Kemudian nasionalisme dan etika profesi arsitek serta menunjukkan komitmen terhadap pembelajaran sepanjang hayat. Jadi belajar itu terus-menerus ya. Jadi 3-5 tahun tuh kalian akan tetap belajar dan belajar, tapi juga tetap menjunjung tinggi nilai Islam, nasionalisme, dan etika profesi arsitek. Kemudian profil lulusan selanjutnya adalah menguasai prinsip dan teori dalam perencanaan dan perancangan berwawasan lingkungan berkelanjutan dengan konteks lokal dan global. Jadi ini berkait sama pengetahuan ya. Nah, pengetahuannya ini kenapa kok perancangan berwawasan lingkungan berkelanjutan dengan konteks lokal dan global nanti berkaitan sama visi prodi. Kemudian profil lulusan yang ketiga adalah terampil. Jadi ini berkaitan dengan skill. Terampil dalam merencanakan dan merancang arsitektur yang responsif dan kontekstual serta cakap dalam komunikasi, kepemimpinan, kolaborasi tim, dan pengembangan technopreneurship. Ya, jadi kalau misalnya
Misalnya sekarang nih banyak PHK dan lain sebagainya, oh nggak masalah karena ada jiwa atau bisa mengembangkan technopreneurship-nya. Ya, jadi lulusan arsitektur UMJ itu harusnya bisa survive bahkan dalam kondisi perekonomian yang lesu. Ya contohnya kayak gitu. Nah ini tiga-tiganya ini itu harus dimiliki oleh seorang lulusan arsitektur UMJ ya. Jadi ini karakter yang ingin dicapai oleh seorang lulusan arsitektur UMJ 3 sampai 5 tahun setelah mereka lulus sarjana. Nah, visi arsitektur UMJ seperti tadi saya bilang, visinya itu diturunkan dari perguruan tinggi, kemudian diturunkan dari fakultas, kemudian disusunlah visi prodi. Nah, kalau visi prodi itu mungkin lebih berfokus pada keilmuan prodinya sendiri. Tapi terkait sikap maupun karakter itu lebih di guidelines oleh visi perguruan tinggi maupun visi FT. Nah, visi FT sendiri yaitu adalah menjadi fakultas teknik yang unggul dalam pengembangan desain, rekayasa, dan inovasi teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam. Jadi yang digarisbawahi adalah nilai-nilai Islam ya. Nah, kalau visi prodi sendiri ya menjadi program studi sarjana arsitektur yang unggul dalam perencanaan dan perancangan arsitektur. Nah, ini kekhasan keilmuannya adalah berwawasan lingkungan berkelanjutan yang responsif terhadap tantangan lokal dan global. Jadi ini ciri khas keilmuan dari prodi arsitektur UMJ. Serta menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Nah, ini disesuaikan dengan visi FT maupun visi perguruan tinggi ya. Jadi menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Ya, tapi keilmuan atau kekhasan keilmuan itu adalah yaitu perencanaan dan perancangan arsitektur berwawasan lingkungan berkelanjutan yang responsif terhadap tantangan lokal dan global. Jadi nanti kalian di setiap studio itu akan diminta untuk menganalisis keberlanjutan dari kawasan yang kalian desain. Nah, itu visi arsitektur UMJ ya. Jadi tadi inline dengan profil lulusannya. Kemudian kompatibel dengan pendidikan arsitektur 4+1 atau 5 tahun pendidikan arsitektur. Apa yang harus diperhatikan agar kompatibel adalah jumlah SKS studio design itu harus 30% dari total SKS-nya. Ya, agar kompatibel dengan pendidikan profesi. Nah, sekarang jumlah SKS lulus itu 145, sebelumnya itu 146. Jadi kalian kalau mau dinyatakan lulus dari arsitektur UMJ, kalau sebelumnya harus lulus 146, sekarang 145 SKS ya. Kemudian bahan kajian untuk kurikulum, jadi topik yang harus dipelajari, yang wajib dipelajari oleh arsitek itu apa sih kalau dalam pendidikan arsitektur 5 tahun itu bersumber dari naskah akademik pemutahiran kurikulum PPARS ya, jadi memang kita niatnya itu agar kompatibel dengan PPARS dan 13 kompetensi arsitek menurut IAI ya, jadi benar-benar kita sesuaikan dengan asosiasi. Nah ini sumber bahan kajiannya, sumbernya ya. Jadi kalau berdasarkan naskah akademik PPARS yang harus dipelajari itu apa aja sih? Ada 11. Ada perancangan kreatif, sejarah, kelestarian lingkungan, teknologi, pengembangan perancangan, kode etik, terus standar peraturan bangunan dan perkotaan, manajemen proyek, administrasi biro, keterampilan komunikasi, komunikasi visual, dan gambar teknis. Sedangkan kalau kompetensi IAI dia lebih banyak, ada 13 ya. Tapi ini kalau misalnya disandingkan antara PPAS maupun kompetensi IAI itu ya kurang lebih 11-12 lah ya. Jadi nggak terlalu jauh berbeda ya. Ya karena sama-sama inline ya. Tujuannya setelah menempuh pendidikan PPAS kan agar bisa ikut asosiasi ya. Jadi bisa dapat sertifikat arsitek. Nah, dari dua sumber itu tadi kita rumuskan bahan kajian untuk kurikulum arsitektur UMJ. Jadi kita rumuskan 14. Yang pertama adalah perancangan arsitektur kreatif dan inovatif, terus ada sejarah arsitektur dan humaniora, ada lingkungan berkelanjutan, teknologi bangunan, pengembangan perancangan arsitektur, kode etik arsitek, standar dan peraturan bangunan dan perkotaan, dasar-dasar perencanaan dan perancangan kota, manajemen proyek, keterampilan komunikasi, kenyamanan bangunan, metode penelitian, nasionalisme dan keislaman, dan technopreneurship. Jadi dari dua itu tadi, terus ada juga muatan pembelajaran yang diminta dari kementerian, kayak misalnya nasionalisme, terus muatan dari perguruan tinggi misalnya keislaman, kemudian muatan dari fakultas misalnya technopreneurship. Nah, untuk memenuhi profil lulusan itu, kita harus menyusun capaian pembelajaran. Ya, jadi ini adalah target saat kalian itu udah sampai sidang akhir itu kalian harus sudah bisa apa aja sih.
Jadi capaian pembelajaran lulusan itu kita rumuskan jadi 8 ya. Ini merumuskan capaian pembelajaran itu dari bahan kajian yang udah disusun tadi. Jadi yang udah dipelajari 14 yang udah dipelajari itu dirumuskan menjadi 8 capaian pembelajaran. Ya, capaian pembelajaran yang pertama itu bertakwa kepada Allah, menjunjung tinggi nilai Islam dan kemuhammadiyahan, disiplin taat hukum, menghargai keberagaman, terus berjiwa nasionalis, berkomunikasi efektif dan santun, berperan aktif dalam tim multidisiplin, berkontribusi bagi masyarakat dan peradaban, peduli sosial lingkungan, serta berjiwa wirausaha. Kemudian, capaian pembelajaran yang kedua itu adalah menguasai teori, prinsip, dan pendekatan dalam perancangan arsitektur, sejarah dan budaya arsitektur, lingkungan berkelanjutan, teknologi bangunan, manajemen proyek, serta kenyamanan ruang sebagai dasar untuk merespon tantangan lokal dan global dalam praktik arsitektur secara kontekstual dan bertanggung jawab. Jadi ini yang di bold atau yang ditebalkan itu adalah bahan kajian ya yang diturunkan ke dalam CPL-nya. Kemudian capaian pembelajaran yang ketiga menerapkan prinsip-prinsip perencanaan perancangan arsitektur secara kreatif dan kontekstual dalam menghasilkan karya yang sesuai dengan kebutuhan fungsional, estetis, teknis, serta peraturan bangunan dan perkotaan. Terus menerapkan keterampilan komunikasi, visual, lisan, dan tulisan dalam menyampaikan gagasan dan rancangan arsitektur kepada berbagai pihak secara efektif. Menerapkan prinsip-prinsip perancangan arsitektur, manajemen proyek, etika profesi, teknopreneurship, dan nilai-nilai nasionalisme dan keislaman dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat. Kemudian menganalisis permasalahan arsitektural dengan pendekatan berbasis riset, data kontekstual, dan pertimbangan sosial budaya untuk menghasilkan solusi yang relevan dan aplikatif. Kemudian menganalisis proses perancangan dan pelaksanaan proyek arsitektur dari aspek teknis, ekonomi, sosial, lingkungan, dan kepatuhan terhadap regulasi. Yang kedelapan adalah merancang arsitektur yang inovatif, solutif, dan transformatif dengan memadukan pendekatan interdisipliner. Jadi nggak cuma dari bidang arsitektur aja ya. Teknologi mutakhir yang berorientasi pada keberlanjutan serta kebutuhan masyarakat dalam konteks lokal maupun global. Jadi ini 8 capaian pembelajaran ini tuh akan kalian capai dengan kalian mengambil seluruh mata kuliah yang ada di kurikulum 2025. Jadi target akhirnya keseluruhan kurikulumnya ini tuh apa sih ya, ini capaian pembelajaran lulusan ini ya, yang dirumuskan dari visi prodi dan bahan kajian tadi. Nah, kemudian dari capaian pembelajaran lulusan kan kemudian diturunkan, bukan diturunkan sih, didetailkan ke mata kuliah apa saja sih yang harus dipelajari. Nah, kemudian ini untuk membedakan antara kurikulum 2021 dan kurikulum 2025. Kalau kurikulum 2021 tadi udah saya jelaskan, lulusnya 146 SKS dengan batas lulus sarjana itu 7 tahun. Nah, kalau kurikulum 2025 itu lulus 145 SKS dengan batas lulus 14 semester. Bedanya apa, Bu? 7 tahun dan 14 semester. Nah, ini kalau semester itu adalah angka istilahnya apa ya? Standar yang dipakai oleh kementerian sekarang itu hitungannya semester, bukan tahun lagi. Ya, jadi pakai HIA dasar hitungannya adalah semester. Kalau kurikulum 21, mata kuliah wajibnya itu 132 SKS dilengkapi dengan mata kuliah pilihan 14 SKS. Cuman mata kuliah pilihannya itu biasanya kita sediakan berpasang-pasangan, jadi total SKS mata kuliah pilihan itu adalah 14 kali 2. Tidak termasuk mata kuliah pilihan dari fakultas. Sedangkan pada kurikulum 2025, nah ini mungkin yang harus diperhatikan adalah mata kuliah wajibnya itu 143 SKS. Nah, mata kuliah pilihannya itu hanya tersedia 2 SKS dan nanti akan tersedia 3 mata kuliah pilihan, jadi 2 kali 3. Tapi yang perlu diambil hanya 2 SKS saja. Nah, ini tidak termasuk mata kuliah pilihan fakultas. Ya, jadi kalau misalnya nanti, saya nggak mau ngambil mata kuliah pilihan prodi, saya mau ngambil mata kuliah pilihan fakultas saja, nggak apa-apa. Bisa, silahkan. Nanti saya terangkan syaratnya untuk lulus di kurikulum berdasarkan kurikulum itu seperti apa. Kemudian kurikulum 2021 studio desainnya itu totalnya 28 SKS, termasuk studio tugas akhir. Nah, pada kurikulum 2025 karena kita mau bikin kompatibel dengan pendidikan arsitektur 5 tahun, itu studio desainnya 47 SKS. Jadi jauh lebih besar, ya.
Nah, ini termasuk tugas akhir, ya, sudah termasuk tugas akhir, jadi totalnya 47 SKS. Nah, kalau kurikulum 2021 saat penyusunan waktu itu mata kuliahnya tidak banyak berubah dari kurikulum 2017 ya. Mungkin hanya ada 1 atau 2 mata kuliah yang SKS-nya berubah dan ada beberapa perubahan nama. Nah, kalau kurikulum 2025 ini mungkin perubahannya sedikit lebih banyak ya. Karena tadi mata kuliah wajibnya berubah, kemudian mata kuliah studio desainnya juga jadi lebih banyak. Jadi menyesuaikan dengan hasil evaluasi kurikulum 21 dan sesuaikan dengan visi dan tadi pertimbangan kayak agar kompatibel dengan pendidikan arsitektur 5 tahun. Nah, ini rekap mata kuliah yang berubah nama di kurikulum 2025. Yang pertama, estetika bentuk. Nah, nanti tidak ada lagi mata kuliah estetika bentuk Dwimatra dan Trimatra. Sekarang kita estetika bentuknya itu satu aja mata kuliahnya, cuman bobotnya 3 SKS. Dan kita beri nama estetika bentuk. Kemudian ada mata kuliah arsitektur berwawasan lingkungan berkelanjutan. Nah, ini disesuaikan dengan visi prodi tadi ya. Jadi lingkungannya yang berkelanjutan bukan hanya sekedar gedungnya saja. Nah, ini adalah sebelumnya namanya itu pengantar arsitektur berkelanjutan. Sekarang berubah nama jadi arsitektur berwawasan lingkungan berkelanjutan. Kemudian ada lagi arsitektur digital. Sebelumnya nama mata kuliahnya adalah gambar arsitektur digital. Ini berubah menjadi arsitektur digital karena nanti tidak hanya sekedar mempelajari teknik presentasi arsitektur melalui media digital, tapi nanti kalian juga akan diajari etika. Kalau misalnya memakai media digital itu harusnya seperti apa sih begitu. Kemudian sejarah arsitektur Indonesia menggantikan mata kuliah arsitektur tradisional Indonesia ya. Kemudian nanti ada mata kuliah perancangan interior ya. Sebelumnya kan perancangan tata ruang dalam ya. Nah, ini sekarang digabung jadi perancangan interior dan dia termasuk ke dalam studio desain 4 SKS. Kemudian ada mata kuliah namanya lanskap berkelanjutan, sebelumnya namanya adalah arsitektur lanskap. Kemudian ada perancangan lingkungan binaan berkelanjutan, ini bobotnya 5 SKS, dia menggantikan arsitektur komunitas 2 apa 1 ya, saya lupa. Pokoknya salah satu. Satu. Oh ya, satu ya. Jadi ini perancangan Sama lingkungan ya. kearifan lokal. Oh ya. Jadi ini perancangan lingkungan binaan berkelanjutan itu adalah studio desain juga, bobotnya 5 SKS menggantikan arsitektur komunitas 1 plus yaitu tadi plus arsitektur kearifan lokal ya. Jadi bobotnya 5 SKS. Nanti jadi studio desain. Kemudian arsitektur komunitas, jadi namanya sekarang bukan arsitektur komunitas 1, komunitas 2 udah nggak ada lagi, hanya ada arsitektur komunitas, ini menggantikan arsitektur komunitas 2 ya. Terus untuk mata kuliah pilihan dari prodi itu hanya tersedia tiga opsi. Yang pertama adalah identitas dan morfologi kota Jakarta. Yang kedua adalah arsitektur performatif ya. Ini itu menggabungkan antara simulasi dengan pemodelan digital di mata kuliah pilihan sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah mata kuliah pilihan ruang budaya dan konteks ya. Jadi nanti dari prodi hanya menyediakan 3 mata kuliah pilihan ini, silahkan diambil salah satunya. Ini masing-masing bobotnya 2 SKS. Terus untuk rekap mata kuliah berubah SKS, ya, ini jadi kayak misal estetika bentuk 3 SKS itu adalah perubahan atau kita bilangnya ekivalensi ya. Sorry, itu ekivalensi dari estetika bentuk Dwimatra dan Trimatra. Jadi nanti saya terangkan kalau misalnya untuk mahasiswa aktif itu seperti apa. Terus ada mata kuliah perancangan arsitektur dasar berubah menjadi 6 SKS. Dia adalah menggantikan atau ekivalensi dari perancangan arsitektur dasar dan mata kuliah pilihan arsitektur universal atau kajian pasca penghunian. Perancangan arsitektur dwifungsi berubah menjadi 6 SKS. Dia adalah ekivalensi dari perancangan arsitektur dwifungsi dan perancangan tata ruang dalam sederhana. Perancangan arsitektur multimasa 6 SKS, dia ekivalensi dari perancangan arsitektur multimasa yang 4 SKS, plus mata kuliah pilihan tipologi permukiman atau arsitektur peradaban Islam. Kemudian perancangan arsitektur bertingkat sedang 6 SKS, ya, dia adalah ekivalensi dari perancangan arsitektur bertingkat sedang 4 SKS, plus mata kuliah pilihan pengantar real estate atau kajian kota Jakarta.
Kemudian perancangan interior 4 SKS, dia ekivalensi dari perancangan tata ruang dalam tematik, plus mata kuliah pilihan tipologi bangunan atau kajian makna arsitektur. Kemudian mata kuliah tadi ya, perancangan lingkungan binaan berkelanjutan 5 SKS ya, ini studi desain itu ekivalensi dari arsitektur komunitas 1 plus kajian literatur atau arsitektur dan kearifan lokal. Kemudian perancangan arsitektur lanjut 6 SKS, dia ekivalensi dari perancangan arsitektur lanjut 4 SKS plus mata kuliah pilihan bangunan pintar atau arsitektur tropis. Jadi ini mata kuliah yang berubah SKS-nya ya. Ya, mungkin awalnya 2 plus 2, 4, terus jadi 3, dan seterusnya ini. Kemudian, nah mata kuliah prasyarat. Mata kuliah prasyarat kami masih samakan dengan yang sebelumnya ya. Jadi untuk misalnya mau menempuh perancangan arsitektur difungsi, maka dia harus lulus dulu dengan perancangan arsitektur dasarnya. Kemudian untuk menempuh perancangan arsitektur multimasa, dia harus lulus dulu dasar dan difungsi. Mau menempuh perancangan bertingkat sedang harus lulus dulu dasar, difungsi, dan multimasa. Untuk menempuh perancangan arsitektur lanjut harus lulus dulu dasar, difungsi, multimasa, dan bertingkat sedang. Untuk menempuh tugas akhir harus lulus dulu seminar tugas akhir. Jadi ini mata kuliahnya, terus prasyaratnya ada di kolom kanan. Ya. Prasyarat itu artinya mata kuliah ini harus lulus dulu ya, begitu. Nah, ketentuan lain ini mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Jadi ini adalah ketentuan yang diterbitkan tahun 2022. Nanti akan kita cantumkan dalam pedoman kurikulum atau panduan kurikulum ya. Jadi nanti kurikulum 2025 ini nanti akan kita buatkan pedoman atau panduannya ya. Jadi kalian tidak pusing-pusing lagi ngelihat peraturannya mana gitu. Tapi ini mungkin perlu penyesuaian ya, karena di sini masih tertulis perancangan arsitektur berbobot 4 SKS ya. Nah, ini tadi prasyaratnya ya. Jadi prasyaratnya itu berlaku. Kemudian nilai akhir minimal untuk lulus mata kuliah perancangan arsitektur adalah C-. Mata kuliah tugas akhir hanya dapat diambil setelah mahasiswa lulus mata kuliah seminar tugas akhir. Tadi udah sesuai prasyarat. Judul seminar tugas akhir sebagai prasyarat tugas akhir itu berlaku maksimal 2 semester. Jadi misal kalian ngambil seminar semester ganjil besok. Nah, itu terus sidang kan, lulus kan. Tapi nggak bisa ngambil TA di genapnya. Di ganjil 26-27. Kalau misalnya 2 semester berturut-turut setelah seminar nggak bisa ngambil TA, maka itu wajib mengambil seminar lagi dengan judul baru. Begitu, itu namanya, itu yang dimaksud dengan judul seminar tugas akhir sebagai prasyarat TA itu berlaku maksimal 2 semester. Terus IPK minimal mahasiswa yang akan mendaftar tugas akhir adalah 3. Ya. Kalau nggak 3 gimana? Nah, dengan IPK minimal 2,76, jadi kalau kurang dari itu nggak bisa. Nah, nggak bisa berlaku syarat yang ke-6 ini. Dan berniat mengambil tugas akhir wajib mendapatkan rekomendasi Kaprodi. Rekomendasi diajukan setelah mendapat persetujuan dosen wali akademik. Jadi kalau misalnya mau ngambil TA gimana? IPK-nya minimal 2,76. Kalau nggak segitu gimana? Silahkan perbaikan nilai mata kuliahnya. Mahasiswa diizinkan mengambil mata kuliah lain bersamaan dengan tugas akhir maksimal 3 mata kuliah atau 10 SKS dipilih yang bebannya lebih sedikit. Jadi kalau misalnya, Bu, saya tuh 2 perancangan plus 1 mata kuliah teori 2 SKS. Wah, itu udah kebanyakan sih kalau misalnya nggak bisa ya. Jadi kalau misalnya 2 perancangan, misalnya 6 plus 4, 10, plus ada 1 mata kuliah teori, itu udah 12, nggak bisa. Yang lebih ringan adalah yang maksimal 10 SKS. Berarti kalian cuma bisa misalnya ngambil 2 perancangan. Itu pun kayaknya nggak mungkin lulus sih, terlalu berat kalau ngambil bersamaan dengan TA. Ya, nanti kita coba tinjau lagi deh yang syaratnya ini. Tapi diperkenankan mengambil mata kuliah lain saat melaksanakan tugas akhir, cuma nanti kita tinjau lagi deh jumlah SKS-nya ya, mungkin perlu disesuaikan. Mata kuliah wajib yang mendapat nilai D dan E ya, artinya itu nggak lulus ya. Kalau nggak lulus gimana ya, harus dirubah nilainya jadi C- minimal. Kemudian, nah ini udah mulai berlaku efektif. Nanti ini kita akan tuangkan di pedoman akademik ya. Jadi bentuknya bukan pengumuman seperti ini, tapi ini nanti akan masih tetap berlaku. Nah,
Ini mungkin yang menjadi pertanyaan selanjutnya, dampak kurikulum barunya ke mahasiswa aktif seperti apa ya? Nah, ini tadi seperti saya sampaikan, per semester ganjil 25-26 semua mahasiswa aktif hanya mengambil mata kuliah yang tersedia pada kurikulum 2025. Lah Bu, kalau misalnya saya kemarin nggak lulus estetika bentuk trimatra gimana? Nah, nanti kalian akan diskusi dengan dosen walinya karena nanti estetika bentuk trimatra tidak ada lagi ya. Per ganjil 25-26 itu tidak ada lagi estetika bentuk trimatra. Nah, nanti akan diskusi dengan dosen wali ya, langkah-langkahnya yang diambil seperti apa. Terus, nah ini pertanyaan selanjutnya. Syarat lulus sarjana, ya, kalau lulus sarjana itu harusnya saya sidang akhir aja kah? Yang penting saya sidang akhir udah lulus. Belum tentu ya. Jadi dilihat dulu kalau mau sidang akhir itu pasti dicek persyaratannya ya. Yang pertama adalah telah memenuhi 145 SKS karena syarat lulusnya untuk mendapatkan gelar sarjana arsitektur itu 145 kalau dari arsitektur UMJ ya. Dan sudah lulus semua mata kuliah wajib pada kurikulum aktif saat lulus. Jadi nanti kalau misalnya kalian lulus tahun 2028 ya, itu kan kurikulum aktifnya kurikulum 2025. Kalian harus notice dulu nih. Semua mata kuliah di kurikulum 2025 yang mata kuliah wajibnya terutama yang tadi 143 SKS ya. Itu saya udah lulus semua belum ya? Kalau ada yang belum lulus, maka kalian harus mengambil mata kuliah itu sampai lulus dulu. Gitu ya. Nah, terus nanti kembali lagi ke pertanyaan, Bu, saya estetika bentuk trimatranya belum lulus, gimana saya ngambilnya? Padahal udah nggak ada. Nah, nanti saya jelaskan. Setiap kurikulum baru itu ada namanya ekivalensi mata kuliah atau penyetaraan itu tadi ya yang saya bilang ya. Untuk mengecek apakah mata kuliah wajib pada kurikulum baru sudah lulus, cek ekivalensi pada kurikulum sebelumnya. Jadi misal tadi contoh ya, Bu, estetika bentuk trimatranya itu saya belum lulus. Nanti perganjil 25-26 itu sudah tidak ada mata kuliah estetika bentuk trimatra. Jadi gimana caranya saya biar terhitung lulus nih? Saya mau lulus 2027 gitu misalnya. Berarti kalian harus lulus di estetika bentuk di kurikulum 2025. Jadi kalian harus ngambil mata kuliah estetika bentuk 3 SKS. Nah, tapi nanti mungkin ada kebijakan-kebijakan prodi ya. Nah, nanti silahkan didiskusikan dengan dosen walinya. Tapi secara prinsip ya, kalau misalnya kalian mau lulus di 2027 atau 2028, yang mana mata kuliah atau kurikulumnya yang berlaku aktif itu adalah kurikulum 2025. Sedangkan kalian mata kuliah 2021-nya, mata kuliah wajibnya itu ada yang belum lulus, ya, padahal udah nggak tersedia mata kuliahnya, berarti kalian harus cek ekivalensinya atau penyetaraannya. Ya, nanti makanya ini kan kita mau masuk ke semester ganjil 25-26 ya, itu kalian wajib bimbingan. Nanti dosen wali akan membimbing kayak kamu yang diperlukan agar bisa melaksanakan kurikulum 2025 dengan lancar apa. Nah, itu nanti harus bimbingan. Ya, jadi tidak boleh tidak bimbingan, harus bimbingan karena nanti kalian tersesat kalau nggak bimbingan. Ya. Nah, mata kuliah wajib itu pasti ada ekivalensinya. Mata kuliah pilihan itu tidak harus diekivalensi. Jadi kayak misalnya, ini tadi ada mata kuliah identitas morfologi kota Jakarta, arsitektur performatif, ruang budaya dan konteks. Ini agak ada ekivalensinya nggak Bu di kurikulum 21? Nggak ada. Ya. Jadi kalau mau diambil silahkan, nggak diambil juga nggak apa-apa. Tapi ya tadi kembali ke syarat lulusnya. Udah memenuhi belum ya 145 SKS? 145 SKS itu tidak dihitung kalau misalnya kalian ngambil double ya. Ngambil double itu dalam artian gini, saya ngambil perancangan arsitektur dasar 6 SKS. Terus saya mau perbaikan lagi. Kemarin saya dapatnya nilainya B minus, saya mau dapat A, saya ngambil lagi. Nah itu kan ngambil double, terhitungnya tetap satu mata kuliah yang diambil. Jadi dia tidak menambahkan jumlah SKS yang kalian perlu tempuh untuk lulus, tapi karena kamu perbaikan, ya dia hanya menggantikan mata kuliah yang sudah pernah kamu ambil gitu ya. Nah, ini ekivalensinya ya. Ini ekivalensinya. Nanti slide-nya mungkin bisa saya share di Zoom kali ya. Habis ini deh saya print dulu. Ya. Jadi ini ekivalensi untuk semester 1 ya. Di sebelah kiri itu adalah mata kuliah 2021, di sebelah kanan adalah mata kuliah 2025. Jadi AIK diekivalensi ke AIK, bahasa Inggris diekivalensi ke bahasa Inggris, bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia. Ini estetika
Diekivalensi ke estetika. Ini kenapa estetika bentuk trimateranya saya kasih 0 SKS, karena dia posisinya bukan di semester ini aslinya. Jadi kalau dia posisinya bukan di semester ini, saya kasih 0 SKS-nya, tapi dia aslinya, nah ini dilihat ya, estetika bentuk trimatra di semester 2 itu ada SKS-nya 2. Tapi karena dipindah ke semester 1, jadi saya nolkan. Nah, terus teknologi bangunan tidak bertingkat, menggambar arsitektur, menggambar teknik, mekanika teknik, pengantar arsitektur, secara garis besar itu ekivalensinya sama ya, masih ada mata kuliahnya di 2025. Kemudian ya, yang ini berubah SKS itu biasanya dia ekivalensinya dari mata kuliah lebih dari satu ya. Ini mata kuliah pilihan arsitektur universal atau kajian pasca penghunian, posisinya bukan di sini, maka saya nolkan. Terus Pancasila masih jadi Pancasila, AIK 2 masih jadi AIK 2. Terus estetika bentuk trimatra dia ekivalensinya bukan di sini tapi di atas. Pengantar arsitektur berkelanjutan berubah nama jadi arsitektur berwawasan lingkungan berkelanjutan, tapi bobot SKS-nya masih sama. Tekbang 2 masih jadi Tekbang 2, SAD masih SAD. Gambar arsitektur digital berubah nama saja, teori perancangan arsitektur masih tetap sama. Semester 3 ya, perancangan arsitektur di fungsi 6 SKS itu berasal dari 2 mata kuliah wajib. Jadi ini dua-duanya harus lulus kalau kalian mau aman untuk perancangan arsitektur di fungsi di kurikulum 25. Terus kewarganegaraan masih jadi kewarganegaraan, AIK 3 masih sama, Tekbang 4 masih sama. Arsitektur tradisional berubah nama jadi sejarah arsitektur Indonesia, metode perencanaan tetap sama, komunikasi arsitektur masih sama, fisika bangunan masih sama. Nah, ini perancangan arsitektur multimasa, dia diekivalensi dari perancangan multimasa 4 SKS plus mata kuliah pilihan tipologi pemukiman atau arsitektur peradaban Islam. Nah, terus AIK 4 masih sama, antropologi arsitektur masih sama, arsitektur perilaku masih sama, pengantar perancangan kawasan masih sama, Tekbang masih sama, utilitas sama, metode perancangan sama, perancangan tata ruang dalam tematik. Nah, ini dia berubah posisinya ya. Dia nggak ada ekivalensinya karena dia geser posisinya. Nah, ini geser posisinya ya ke semester 5 ya. Jadi semester 5 ya, perancangan arsitektur bertingkat sedang 6 SKS itu dari perancangan bertingkat sedang 4 SKS plus mata kuliah pilihan, pasangan real estate atau kajian kota Jakarta. Kemudian perancangan interior posisinya di semester 5, dia dari mata kuliah perancangan tata ruang dalam tematik dan mata kuliah pilihan tipologi bangunan atau kajian makna arsitektur. Terus arsitektur konservasi masih sama, metode penelitian masih sama, arsitektur lanskap berubah namanya saja, teknologi bangunan bertingkat tinggi masih sama. Kritik arsitektur dan arsitektur universal atau kajian pasca penghunian ini posisi semesternya bergeser ya. Jadi ini tidak ada ekivalensinya di semester ini tapi di semester lain. Terus semester 6 perancangan lingkungan binaan berkelanjutan yaitu ekivalensi dari arsitektur komunitas 1 plus mata kuliah pilihan pasangan kajian literatur atau arsitektur kearifan lokal. Kemudian perancangan arsitektur lanjut 6 SKS ekivalensi dari perancangan arsitektur lanjut dan bangunan pintar atau arsitektur tropis. Kewirausahaan masih sama, etika praktik keprofesian masih sama, teknologi bangunan bentang lebar masih sama, pengantar perumahan permukiman masih sama. Ini 2 mata kuliah pilihan ini sudah bergeser posisi semesternya, jadi nggak di sini. Oh sorry, ini harusnya di-nolkan ya. Ya mohon maaf ini karena kurang teliti ya. Kemudian semester 7 masih sama, KKN pengelolaan proyek masih sama, seminar tugas akhir masih 3 SKS, pranata pembangunan masih sama, pengantar konteks perkotaan. Oh berubah nama, sorry. Ini belum saya merahin ya. Pengantar perencanaan dan perancangan kota. Ya, ini tadi lupa ditambahin ya ini. Ya memang kurang teliti ya, nanti habis ini saya tambahkan. Terus arsitektur komunitas 2 berubah nama menjadi arsitektur komunitas, bobot SKS-nya masih sama, pemodelan digital atau simulasi arsitektur. Nah, itu sebenarnya kalau yang sudah pernah menempuh bisa terhitung sebagai salah satu mata kuliah pilihan. Gitu. Kemudian kritik arsitektur yang tadi semester 5 ya, pindah posisinya ke semester 7 ini. Gitu. Jadi di kurikulum 2025 itu dia pindah posisi ke semester 7. Bagi yang sudah mengambil kritik arsitektur di kurikulum 2021, maka nanti semester 7-nya tidak perlu lagi mengambil kritik arsitektur ya. Karena dihitungnya ini sudah lulus begitu ya.
Kemudian mata kuliah pilihan 2 ini bergeser posisinya ya, tadi untuk melengkapi perancangan biasanya. Untuk tugas akhir juga masih sama ya, kurang lebih ini tadi ya, ekivalensi mata kuliahnya ya. Cuma ada beberapa detail aja yang belum ditambahkan, nanti habis ini saya edit lagi. Ya, untuk mata kuliah tugas akhir itu bobotnya masih 8 SKS. Terus mungkin ada pertanyaan, apakah kampus Merdeka masih diterima atau masih jalan ya? Nah ini peraturan kementerian yang baru itu tidak ada lagi istilahnya kampus Merdeka. Sekarang itu yang dikampanyekan adalah kampus berdampak ya. Jadi bukan kampus Merdeka lagi, tapi kampus berdampak ya, itu karena disesuaikan dengan itu tadi ya, mungkin outcome ya. Outcome itu adalah dampaknya yang dilihat, bukan produknya. Kemudian namun ya, jadi pembelajaran di luar kampus itu masih diakui, cuman dia tidak diistilahkan istilah tersendiri. Jadi kalau misalnya kalian mau belajar di luar kampus ya, selama maksimal misalnya 1 semester boleh, 2 semester, 2 periode juga boleh. Nah itu nanti masih bisa kita akuin ya, dikonversikan ke, istilahnya konversi ya, karena kan kalau ekivalensi itu dari kurikulum ke kurikulum, kalau misalnya belajar dari luar kurikulum terus diakui menjadi kurikulum, itu namanya konversi. Nah, kita masih bisa konversikan ke SKS kurikulum. Jadi kalian diperkenankan ya, misalnya mau belajar di luar itu masih bisa. Per semester itu maksimal diakui sampai 20 SKS. Kemudian maksimalnya berapa selama kalian menempuh studi maksimalnya untuk pembelajaran luar kampus itu maksimal 2 semester. Mau berturut-turut boleh, mau saya ngambilnya semester 5 sama semester 7 boleh, silahkan. Tapi selama menempuh masa studi itu maksimal 2 semester. Jadi kalau misalnya udah lebih nih dari 8 semester, kemarin saya udah 2 kali, terus mau nambah lagi nih, itu nggak bisa. Jadi nggak boleh 3 semester, gitu nggak boleh. Kemudian, nah ini mata kuliah yang dikonversi ya untuk pembelajaran luar kampus itu akan didiskusikan dengan dosen wali saat edit KRS ya. Jadi penting ya, di sini pentingnya kalian itu diskusi dengan dosen wali sebelum memulai semester baru atau sebelum KRS. Jadi nggak hanya sekedar saya masukin mata kuliah terus disetujuin gitu, enggak. Karena nanti kalian harus memetakan, saya kira-kira bisa lancar nggak ya kuliahnya sampai akhir gitu. Dan itu nggak bisa cuma mengandalkan diri sendiri, harus diskusi dengan dosen wali. Nah, kalau misalnya mau yang belajar di luar kampus, dari saat masa edit KRS harus sudah jelas bentuk pembelajaran luar kampusnya seperti apa. Apakah bentuknya magang? Kalau yang biasanya difavoritkan itu bentuknya magang. Atau misalnya kemarin ada yang PKL, jadi kemitraan dengan sekolah, terus jadi bantu-bantu sekolahnya gitu juga bisa, bebas ya. Jadi pembelajaran di luar kampusnya itu bebas. Cuman ya harus dikonfirmasi dulu, konfirmasinya seperti apa, harus ada surat dari institusi atau lembaga yang berkaitan. Baru nanti kita bisa diskusikan untuk persetujuan, oke yang bisa dikonversi berapa SKS dan mata kuliah apa aja. Gitu. Kalau kalian tidak memiliki bukti surat berkop lembaga resmi, ya maka kami tidak bisa mengakui bahwa itu adalah pembelajaran luar kampus. Begitu ya. Jadi kalau misalnya mau belajar di luar kampus boleh, tapi ya ada prosedurnya yang harus diikutin. Gitu. Oke, mungkin itu aja penjelasan untuk kurikulum 2025. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, ada yang belum jelas, silakan. Bu Vinta, saya mau wakili angkatan 2024 ya, mau nanya. Silakan. Jadi gini, 2024 itu kan berarti sekarang posisinya di semester 2 ya. Semester satunya paling ekuivalensinya adalah estetika bentuk ya. Trimatra Dwimatra menjadi estetika bentuk ya. Itu satu. Nah, yang kedua ini yang saya pengen tanya. Di semester 2 ini kan mereka udah ngambil perancangan arsitektur dasar ya. Nah, sementara mereka belum ngambil universal atau kajian pasca penghunian, ini gimana ya? Kurang 2 SKS-nya mau diapain? Atau gimana? Saya nggak ngerti ini nanti ekuivalensinya. Karena mereka kan minggu depan mau ini bimbingan KRS ya. Jadi apakah mereka perlu ngambil mata kuliah 2 lagi untuk mengekuivalensi perancangan arsitektur dasar yang 6 SKS atau tidak perlu atau bagaimana? Oke, ini mungkin ya
Kalau estetika bentuk Iya, saya rasa nggak masalah karena banyak yang udah pada ngambil semua dan ya, ya, lulus gitu ya. ya, ya, Tapi kalau yang perancangan dasar ini saya yang bingung. ya, ya. Jadi ini mungkin mana sih? Sebentar. Ya, jadi ini mungkin karena mahasiswa mungkin masih belum terlalu paham dengan posisi kurikulumnya ya. Jadi gini, kan tadi syarat lulusnya itu kalian pokoknya lulus semua mata kuliah wajib di posisi kurikulum yang aktif saat kalian lulus ya. Jadi kalau misalnya kalian lulus 2029 lah, itu masih ikut di kurikulum 2025. Nah, problemnya apa? Ini tadi makanya ekivalensi itu. Di sini pentingnya. Kalau misalnya kalian mau lulus perancangan arsitektur dasar, maka mata kuliah ekivalensinya ini kalian harus lulus semua. Baru bisa diakui bahwa oke, mata kuliah di 2025 ini perancangan arsitektur dasar 6 SKS ini aman. Ya, aman. Jadi dianggapnya sudah lulus. Jadi kalian dianggap sudah lulus saat mata kuliah ekivalensinya dua-duanya lulus. Kalau salah satu nggak lulus gimana? Kalau salah satu nggak lulus, nah ini berarti harus ada. Nah, ini makanya wajib bimbingan saat KS. Jadi harus diluluskan, harus lulus dulu salah satunya. Nah, sekarang ini kemarin hasil dari rapat prodi ya. Untuk kebijakannya ya, untuk mata kuliah yang diekivalensi seperti ini, kan kalian harus menggenapi SKS-nya ya, atau kalian harus meluluskan dua-duanya mata kuliahnya ya. Nah, ini kalau misalnya mata kuliah pilihan nanti akan direkap ya. Jadi kalau misalnya ekivalensinya itu salah satunya adalah mata kuliah pilihan, nanti ekivalensinya akan direkap pada saat semester pendek ini dan dilaporkan bahwa kalian telah menempuh mata kuliah pilihan ya. Nanti mata kuliah pilihannya apa? Kalian akan dilaporkan telah menempuh mata kuliah pilihan apa gitu dengan nilai-nilainya disamakan dengan mata kuliah perancangan arsitektur dasar. Jadi misal nih ya angkatan 24 ya, kan sekarang udah selesai semester 2-nya ya. Perancangan arsitektur dasar 4 SKS-nya lulus. Lulus dengan nilai misalnya B plus lah. Lulus dengan nilai B plus. Nah ini kalau kita berubah posisi ke kurikulum 2025 itu belum cukup. Ya, belum cukup. Kalian tetap harus lulus salah satu antara arsitektur universal atau kajian pasca penghunian. Nah, sedangkan kalian belum pernah ngambil. Gimana caranya, Bu, biar saya aman di perancangan arsitektur dasar? Nanti silahkan diskusi dengan dosen walinya. Tentukan mau salah satu mata kuliahnya ya, mau arsitektur universal atau kajian pasca penghunian. Nah, nanti kita akan laporkan. Jadi misal satu angkatan 24 itu milihnya yang dibuka arsitektur universal aja. Jadi nanti kita akan laporkan, oh mata kuliah arsitektur universal pesertanya ini, nilainya ini. Nilainya apa? Nilainya disamakan dengan nilai mata kuliah perancangan arsitektur dasar 4 SKS. Nanti kita akan laporkan dianggapnya telah dilaksanakan di semester pendek saat ini yang sedang berjalan. Begitu. Oke, itu paling lambat kapan mesti dilaporkan? Nanti kan akan direkap sekarang kan saat masa edit KRS. Nah, nanti kita akan rekap saat masa edit KRS-nya udah selesai. Oke, berarti ini hanya formalitas mereka seolah-olah ikut semester pendek gitu ya, padahal nggak ada Betul, semester pendeknya ya. betul. Ya, Oke. nanti akan dilaporkan oleh prodi. Makanya ini nanti minta bantuan dosen wali untuk membantu merekap ya dan disepakati ya. Jadi mata kuliah pilihannya yang mau di list atau dianggap sudah ditempuh oleh mahasiswa itu yang mana? Nah, itu adalah kesepakatan dari dosen wali dengan para mahasiswa bimbingannya. Oke, siap. Terima kasih Bu Vinta. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apakah cukup jelas ini yang mengikuti atau jangan-jangan ini lagi Ini pada nggak tahu? mahasiswa nih diam semua nggak bertanya nggak ngerti atau gimana ya? Ini Ini cukup kalian signifikan loh. harus bertanya sebanyak mungkin loh. Kalau enggak nanti kalian nggak paham, bingung. Iya, Mumpung Bu Vinta ada waktu nih buat jelasin. atau cukup jelas semua? Ya, cukup jelas. Itu saya khawatirnya tuh kayak nggak nanya karena nggak paham atau nggak nanya karena emang udah jelas. Nah, opsi yang dihindari adalah nggak nanya karena nggak paham. Ini susah ini ya.
ya, misal kayak estetika Dwi Matranya itu saya nggak lulus. Saya cuma punya nilai estetika Trimatra. Nah, tapi di kurikulum 2025 itu udah nggak ada lagi mata kuliah estetika bentuk Dwi Matra. Apa yang harus saya lakukan? Kalian harus mengambil mata kuliah estetika bentuk 3 SKS di semester 2025. Itu yang harus kalian lakukan. Ya. Kalau misalnya mata kuliah, ini kan soalnya dua-duanya mata kuliah wajib ya. Jadi kalau misalnya ini gimana ya, berarti harus ngambil estetika bentuknya. Ini juga nih, kayak seharusnya ya, kalau misalnya pakai logika yang sama seperti tadi, ini tuh harusnya kalian dua-duanya itu harusnya udah lulus. Jadi perancangan arsitektur dasar udah lulus, dan salah satu mata kuliah pilihan itu harusnya sudah lulus juga. Tapi karena kita memahami bahwa arsitektur universal itu posisinya bukan di semester 2 dan itu di posisinya udah yang atas-atas. Maka ya itu tadi kami kasih kebijakan ya karena kita nggak mau ya. Pokoknya prinsipnya dari perancangan kurikulum kan nggak jangan sampai menambah masa studi mahasiswa atau memberatkan mahasiswa. Maka ya kebijakannya adalah ini nanti akan apa istilahnya akan digenapi melalui laporan dari prodi ke bagian akademik. Jadi nanti dianggapnya kalian itu sudah mengikuti semester pendek mata kuliah pilihan ini. Salah satu aja. Nilainya dari mana? Nilainya dari mata kuliah PA dasar yang 4 SKS. Ini berlaku untuk semua mata kuliah. Dua-duanya mata kuliah wajib ya. Jadi harusnya lulus. Harusnya dua ini nanti akan kita laporkan nanti akan perlu dilaporkan ke akademik ya. Jadi kalian, nah ini yang diharapkan, ya, jangan sampai kalian terhambat karena kalian misalnya, coba kalian lihat deh, kalian ada nggak yang kasusnya kayak misal, Bu, saya estetika salah satunya belum lulus, atau misalnya nih, Bu, saya PAD itu lulus tapi perancangan tata ruang dalam sederhana nggak lulus. Kira-kira gimana, Bu? Kalian nggak mau kan diminta untuk ngambil perancangan dwifungsi 6 SKS? Cuman gara-gara perancangan tata ruang dalam sederhananya nggak lulus kan nggak mau kan? Nah, itu berarti nanti harus lapor ke wali akademik atau tanya sekarang deh. Gitu. Atau kalau misalnya, Bu, saya perancangan tata ruang dalam sederhananya lulus, tapi perancangan dwi fungsinya nggak lulus, gimana? Kalau yang kayak gitu, silakan mengambil perancangan dwi fungsi 6 SKS saja. Ya, jadi nggak ada keringanan kalau yang itu. Yang dikasih keringanan hanya ini aja, mata kuliah pilihan. Itu nanti akan kita laporkan dan dianggap sudah menempuh di semester pendek. Begitu. Nggak ada yang bertanya, beneran ini? Izin bertanya, Bu. Silakan, Robi. Baik, mohon maaf sebelumnya. Sebenarnya saya kurang paham ya karena menyimaknya juga sembari di kantor. Jadi saya mau bertanya, Bu, terkait dengan mata kuliah yang di kurikulum 2021 yang sudah tidak ada di 2025. Terutama sekarang kan kita udah masuk semester 5 ya untuk angkatan saya. Nah, berarti udah menempuh 4 semester dengan kurikulum 2021. Itu tadi dikatakan bahwa mata kuliah yang sudah tidak ada di semester di kurikulum 2025 itu nanti akan dilaporkan dan dianggap sudah ada diambil dari mata kuliah yang terkait. Misalkan kayak tadi perancangan arsitektur bertingkat, maka pengantar, maaf Bu, boleh di slide sebelumnya Bu. Misalkan tadi kayak perancangan arsitektur dwi fungsi itu kan bersamaan dengan perancangan tata ruang dalam sederhana. Nah gitu. Berarti akan dilaporkan kita sudah ini ya, sudah menjalankan itu gitu. Betul ya, Bu? Nah, ini masalahnya perancangan tata ruang dalam sederhana itu kan mata kuliah wajib ya. Apakah ada yang tidak lulus? Coba saya mau nanya deh, ada nggak yang nggak lulus? Jadi, Kalau kalau sejauh ini kalau saya pribadi alhamdulillah lulus, alhamdulillah lulus. Jadi untuk dua-duanya itu lulus alhamdulillah. nah kalau misalnya dua-duanya, pokoknya selama kalian mata kuliah wajib itu udah lulus semua sesuai dengan posisi semester di 2021, semua mata kuliah wajibnya itu udah lulus, harusnya nggak masalah. Nah, yang bermasalah mungkin yang seperti ini kan, untuk menggenapi dari 4 jadi 6 itu kan
bermasalahnya adalah di mata kuliah pilihan, karena mata kuliah pilihan memang kita posisinya tidak sesuai dengan semester ini. Itu kan masalahnya kan itu kan. Nah, kalau yang ini maka nanti kami akan laporkan sudah dilaksanakan, sudah diambil, sudah lulus di pelaporan semester antara ini yang sekarang sedang berjalan gitu. Jadi kalian nggak perlu ikut kuliah, nggak perlu kayak ngerjain tugas dan lain sebagainya. Kita bonusin ya, kita bonusin pakai nilai perancangan yang 4 SKS. Nah, tapi kalau yang ini, nah nanti mungkin kita lihat case by case dulu nih, soalnya perancangan tata ruang dalam sederhana itu mata kuliah wajib. Jadi kalau misalnya kita mau bonusin mata kuliah wajib, nah itu tuh agak-agak pertimbangan juga sih, ya. Nah, jadi nanti kita lihat dulu case by case-nya. Kalau misalnya ada yang memang tidak lulus ya, interior atau tata ruang dalam sederhana, tapi dui fungsinya udah lulus, ya nanti mungkin kita bisa pertimbangkan untuk istilahnya dilaporkan juga di semester antara ini. Ya, tapi kan kita belum tahu nih seberapa banyak. Kalau mahasiswanya cukup banyak ya mungkin nanti bisa kita laporkan. Tapi kalau misalnya 1 atau 2 mahasiswa ya harus lihat dulu nih case-nya. Jangan-jangan dia interior itu nggak lulus, dui fungsi juga nggak lulus. Nah, kalau kayak gitu ya mendingan ngambil perancangan dui fungsi 6 SKS. Terjawab nggak, Robi? Baik, terjawab. Nah, jadi kalau misalkan ada mata kuliah yang di 2021, kurikulum 2021 dan kita udah masuk 2025, semester 5 khususnya karena saya masuk semester 5, berarti kita apa ya, nggak akan ngambil di semester ini. Maksudnya sudah tinggal dilaporkan saja, Bu. Betul, Dengan tinggal catatan dilaporkan saja. ya dengan catatan kita lulus yang wajib-wajib itu dan yang pilihan tinggal dilaporkan. Betul. Jadi istilahnya dibonusin oleh prodi gitu. Baik. Dan sehingga kami di semester 5 nanti ketika pengisian SKS itu kan biasanya ada sesi sharing terlebih dahulu dengan wali. Berarti ada sesi itu Bu untuk pembimbingan. Harusnya ada. Wajib itu, bukan ada lagi, wajib. Iya. Itu ada Baik, baik, dan baik. ya ini mungkin yang perlu digarisbawahi ya. Jadi kalau misalnya contohnya Robi kan sekarang misal semester 5 ya. Jadi nanti begitu semester 5 dan seterusnya sudah tidak pakai yang sebelah kiri lagi tapi sebelah kanan. Baik. Nah, ini coba dinotis ya. Dinotis karena ini nanti semester 5 beda. Bedanya apa? Lihat, perhatikan studio desainnya itu 2. Pertama perancangan arsitektur bertingkat sedang. Oh sorry, ini juga saya miss ya, belum saya merahin. Dia ganti SKS ya. Jadi perancangan arsitektur bertingkat sedangnya itu 6 SKS plus kalian juga ada studio perancangan interior. Jadi total studio desain kalian itu 10 SKS nanti di semester 5. Nah, coba ya. Coba nanti silahkan dipersiapkan kira-kira. Jadi kalau misalnya beban kerjaan tolong agak kalau misalnya bisa ngatur silahkan, tapi ini agak berat ya. Kalian kebayang studio yang 4 SKS saja kemarin kayak gitu, apalagi ini SKS-nya ditambah plus ada satu lagi studionya, studio desain atau perancangan interior gitu. Ada lagi? Izin bertanya lagi Bu. Ya, 6 silakan. SKS itu juga berpengaruh pada jam kelasnya. Iya dong. Oh Kan iya. nggak mungkin. Nih loh, coba ya. Bebannya kan otomatis berubah ya. SKS itu menggambarkan beban dari mata kuliahnya. Itu nggak mungkin lah kalau misalnya kita kayak studio perancangan 6 SKS, kok bebannya sama dengan studio perancangan 4 SKS? Ya tentu saja tidak. Kalau kayak gitu ya TA dibikin aja sama dengan mata kuliah studi perancangan pada umumnya, tapi kan nggak kayak gitu. Jadi otomatis nanti baik jamnya maupun bebannya ya pokoknya disesuaikan. Jadi sebenarnya gini, bebannya itu pasti berbeda, maka waktu untuk istilahnya menyelesaikan itu juga akan disesuaikan karena bebannya juga udah pasti lebih berat gitu. Kebayang nggak? Masih bingung? Sudah cukup jelas Bu. Terima kasih Bu. Ya nanti saat perwalian untuk jadwal kita belum finalisasi ya, tapi sudah di drafting. Ya, tapi pokoknya usahakan. Intinya prinsipnya dari prodi nanti kami akan usahakan mengakomodasi mata kuliah itu ya. Misal 2 studio desain ini gimana waktunya? Nanti akan kami usahakan akomodasi sesuai dengan ketentuan
kalian kuliahnya harusnya dijadwal seperti apa. Jadi misal kayak tiap Sabtu full sampai jam 8 sampai jam 4 gitu tatap muka di kelas ya. Maka kami akan manfaatkan slot itu untuk mengatur jadwal kuliah kalian gitu. Saya yang nggak terakomodasi gimana ya? Ya berarti nanti didaringkan, daring malam-malam. Ya kan semester-semester sebelumnya untuk perancangan kan juga sama aja perlakuannya dengan mata kuliah lain gitu. Cuma mungkin kalau di Sabtu lebih intens saja ya kalau misalnya mata kuliah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, izin Bu. Silakan. Ya, Bu, saya mau elaborasi terkait tadi beban yang dimaksud itu tuh apakah beban dari bentuk tugasnya akan bertambah atau memang beban dari tatap mukanya akan bertambah, Bu? Ah, ini dibenahin dulu ya. Dibenahin dulu. Yang pertama, SKS itu menunjukkan beban dari mata kuliahnya dulu. Nah, untuk mencapai atau memenuhi beban mata kuliahnya itu tentu saja kita nggak bisa samakan waktunya dengan sebelumnya kan. Kalau misalnya kita samakan waktunya dengan sebelumnya, maka kami tidak adil terhadap kalian. Bayang nggak? Nah, nanti waktunya itu akan menyesuaikan. Jadi bebannya dulu memang akan lebih intens lah ya, atau lebih berat lah tugasnya. Saya nggak nakut-nakutin, tapi memang faktanya kayak gitu ya. Jadi mungkin bebannya nanti akan bertambah, nah waktunya nanti akan kami sesuaikan gitu. Kami itu berharapnya kalian itu kalau misalnya di kampus itu bisa fokus menyelesaikan apa yang harus dicapai dari mata kuliahnya gitu. Jadi waktunya akan lebih efektif. Untuk waktunya ya tetap kami sesuaikan gitu. Waktunya itu akan kami sesuaikan dengan beban dari mata kuliahnya. Berarti dalam kata lain, produk akhir dari suatu mata kuliah itu akan bertambah ya, Bu. Misalkan biasanya kita di semester lalu kan PAMM itu ya produknya adalah gambar kerja seperti itu yang biasa kita kumpulkan dan eh, poster serta maket. Berarti ini ada kemungkinan produknya akan bertambah juga, Bu. Nah, mungkin bukan produknya ya, tapi substansinya yang bertambah. Agak susah menjelaskannya. Nanti mungkin kalian misal kayak studi pendahuluan. Studi pendahuluan mungkin diminta kayak jadi apa studi pendahuluan itu apa ya? Kan ada studi literatur, studi preseden dan lain sebagainya. Nah, terus nanti kalian diminta untuk misalnya menyusun program ruang. Nah, itu misal kayak kalau misalnya secara substantif kamu harus bisa menjelaskan kayak kaitan antara studi presiden kamu dengan program ruang yang kamu munculkan misalnya. Berapa jumlah penggunanya dan lain sebagainya. Terus misal dikaitkan dengan visi jurusan kan berwawasan lingkungan berkelanjutan. Nah, berarti harus bisa menjelaskan dampaknya ke lingkungan gimana kalau kamu bikin program ruang seperti ini. Jadi yang dijelaskan lebih berat itu sebenarnya substantifnya. Output itu bukan produk itu akan menyesuaikan dengan substansinya. Kebayang nggak? Baik-baik, kebayang, Bu. Bayang. Terima kasih, Bu. Ya, jadi kalau misalnya bobot SKS lebih besar itu yang akan ditambahkan itu pasti dari substansinya dulu, nggak hanya sekedar kayak, aduh kemarin saya bikin maket 3D, apakah saya harus submit maketnya dalam skala lebih besar? Enggak, bukan itu. Tapi substansinya dulu gitu. Kalau misalnya kayak saya menjelaskan kawasan, submit maketnya apakah lebih gede ya skala 1/500, sekarang saya bikin skala 1/200, nggak kayak gitu. Kalau misalnya skala 1/500 market sudah cukup menjelaskan apa yang kamu desain, apa permasalahannya, ya sudah marketnya segitu aja gitu. Apakah saya perlu bikin slide dari enggak kayak gitu. Pokoknya disesuaikan dengan substansi yang kalian pelajari. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, izin tanya. Boleh silakan. Ini mau konfirmasi dulu ini dari yang dijelasin tadi. Ini untuk di kurikulum 2021 semester 5 tipologi bangunan dan kajian makna arsitektur itu pilihan atau wajib ya? Matkul pilihan atau wajib? Sorry, apa tadi yang ditanya? Uh, Oh, tipologi bangunan atau kajian makna ya? ya, itu mata kuliah pilihan atau wajib ya? Itu mata kuliah pilihan. Nah, kalau dari penjelasan yang tadi Ibu jelasin sama yang ditanya oleh teman-teman kan, jika mata kuliah pilihan yang nggak diambil itu bakal di bonus
kebijakan gitulah ya dari prodi. Nah, ini kalau buat di mata kuliah 2025 ini, kita semester sebelumnya perancangan tata ruang dalam tematik kan sudah menempuh ya, Bu, di semester 4. Nah, ini yang di semester 5 gimana ya? Menarik. Menarik. Kalau misalnya seperti itu ya sesuai dengan kebijakan, maka nanti akan kami bonuskan. Ya, mata kuliah tipologi bangunan atau kajian maknanya. Jadi nanti kalian nggak perlu menempuh perancangan interior. Ya, baik, berarti kita nggak perlu ngambil perancangan interior gitu untuk semester 5 di mata kuliah di kurikulum 2025 ini. Tidak perlu, karena sudah lulus dengan catatan ya, dengan catatan Ya, sudah lulus perancangan tata ruang dalam tematik. baik, Bu. Terima kasih. Bu, izin mengkonfirmasi lagi. Berarti untuk tipologi bangunan kajian ini kita juga nggak perlu ambil ya, Bu? Karena Nggak udah perlu. sepaket dengan, Ya, perlu. itu dia termasuk yang dibonuskan. Jadi kalau mata kuliah pilihan yang ada atau-ataunya itu kan mata kuliah pilihan. Nah, itu biasanya kita bonuskan. Bonuskan itu nanti akan kita laporkan di semester antara ini dengan nilai yang disamakan dengan pasangan mata kuliah, bukan pasangan, apa sih, ekivalensi satunya gitu. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Tambahkan Bu. Bu, berarti karena tadi yang perancangan interior itu di semester ini tuh kita semester 5 dihilang atau dibonuskan, berarti kan kita hanya menempuh 15 SKS ya, Bu? Sebentar. Benar, kan dari dikurangin 4 tuh, Bu. Ini baru muncul ya. Ya kali bisa 15 SKS. Ya itu anggaplah kalian bonus 1 semester lah. Tapi nanti semester selanjutnya kan tetap ini studionya 2. Nah, itu apa boleh Bu? Misalkan anggaplah kalau kita mau menyingkat ya supaya nanti di akhir tahun akademik itu supaya kita nggak bertumbuk itu kita ambil mata kuliah lain untuk mengisi jadi 19 lagi itu apakah diperbolehkan, Bu? Boleh, asal nggak bentrok jadwalnya. Betul, boleh. Nah, nanti Naik ke semester 7 kan maksudnya. kemungkinan kalian nanti ngambil mata kuliah yang ada di semester 7 ini. Oh, Begitu. begitu. Ya. Ya, oke, oke, oke. Baik, baik, baik. Baik, terima kasih, Bu. Yuk. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bentar ya. Bentar ya. Ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, mungkin cukup. Saya cukupkan. Ini mohon maaf ya, tapi ini yang nanya itu kok mahasiswa wali saya semua, mana mahasiswa wali akademik dari dosen lain. Itu tadi punyanya Bu Ari yang mewakili. Yang mahasiswa lain mana? Ayo. Semester 1 lagi nggak ada. Aku yakin angkatan 2024 masih bingung gue, tenan asli. Makanya aku wakili pertanyaannya. Masih nggak mudeng. Ya. Iya. Angkatan 23, Iya. angkatan 24, 23 udah 22, ayo. Ada nggak yang mau nanya? Dua-dua tuh angkatannya siapa ya? Hana ya? Yang mau studi kan? Betul. Pada di Iya, sini. kayaknya nggak ada yang nongol. Ahila tuh ada Ahila. Ada Ahila tuh. Ada Ataya. Paling nanti pasrah sama pembimbing akademiknya, Bu. 2022 tuh Eta ya? Angkatannya? Bukan. Gimana 2021? Kalau 21 kan barusan Udah lulus lulus ya, banyak ya. barusan lulus ya. 2020 masih ada 3 nih anakku. Pusing.
Coba nanti itu yang PR-nya Ini adalah agak banyak nih ekivalensinya yang ya, 2020. akan ekivalensinya. Sebenarnya kalau misalnya untuk yang lancar aja kuliahnya ya. Tadi ya, secara prinsipal selama kalian itu udah lulus semua mata kuliah wajibnya, itu kalian udah tinggal terima beres saja. Nanti ngambil mata kuliah atau KRS-nya itu ya nanti sesuai dengan yang ada di kurikulum 2025 kalau untuk udah lulus semua mata kuliah wajibnya. Nah, biasanya yang bermasalah itu adalah mahasiswa yang lintas kurikulum. Lintas kurikulumnya itu nggak hanya dari kurikulum 21 ya, tapi ada yang mahasiswa lintas kurikulum 17 juga. Jadi di transkripnya, kalian itu kalau misalnya cetak transkrip, ya transkrip kalian itu akan menampilkan mata kuliah sesuai dengan mata kuliah yang sudah kalian ambil dan sudah lulus. Kalau transkrip kan hanya menampilkan yang sudah lulus ya. Jadi kalau sekarang misal contoh mata kuliah ini ya, mata kuliah Nah, misal ini kan ada mata kuliah metode perencanaan arsitektur di kurikulum 2021 ya, di kurikulum 2025 tidak berubah. Tapi di kurikulum 2017 namanya itu bukan ini. Namanya adalah metode perencanaan dan perancangan arsitektur 1. Nah, jadi nanti di transkripnya itu tidak akan muncul metode perencanaan arsitektur, yang muncul adalah metode perencanaan dan perancangan arsitektur 1 karena dia lulusnya di mata kuliah itu, bukan di mata kuliah metode perencanaan arsitektur. Nah, ini contoh ya. Nah, ini ya yang dia udah lintas kurikulum 2017 ada di transkrip, kurikulum 21 ada di transkrip, dan sekarang akan mengambil kurikulum 2025. Nah, ini biasanya nanti dia agak lama bimbingannya ya, karena banyak yang harus dipetakan. Pokoknya prinsipnya dari kami kami paham ya dengan menciptakan atau menyusun kurikulum baru itu apa ya istilahnya kurikulum atau mata kuliah secara akademik untuk mahasiswa itu kalian pasti akan terdampak. Cuman kami berusaha untuk meminimalisasi dampaknya. Ya. Kami berusaha untuk meminimalisasi dampaknya dan itu pun ya kami sampai istilahnya apa ya konsultasi dengan bagian akademik gimana ya caranya biar mahasiswa nggak perlu terlalu berat, jangan sampai menambah masa studi dan lain sebagainya kan kita nggak mau ya, jangan sampai mahasiswa terdampak menambah masa studi terus itu SKS-nya lebih berat dan lain sebagainya, lebih bebannya sampai 24 ya, kita nggak mau kayak gitu. Jadi prinsipnya memang kami tidak ingin memberatkan mahasiswa, tapi kalau misalnya kalian mahasiswa misalnya terhambat ya studinya kok sampai lebih dari 8 semester dan lain sebagainya, ya itu sudah jelas ya pasti dia akan lebih banyak terdampak gitu loh. Kalau yang misalnya mahasiswa yang lancar-lancar aja studinya sih mungkin nggak akan terlalu signifikan ya perubahannya ya. Maksudnya tidak akan terlalu terasa bebannya. Tapi kalau untuk yang udah lintas-lintas kurikulum seperti itu, nah itu akan jelas akan lebih terasa karena dampaknya akan lebih besar lagi gitu. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Udah jam 11:30. Kalau gitu, mungkin saya cukupkan sampai sini. Silakan mengisi absen ya, saya udah di kolom chat. Nah, itu juga ada permintaan untuk feedback ya dari sosialisasi itu misalnya. Misal kalian merasa oh terlalu membingungkan, oh saya nggak paham, tapi karena saya juga sambil kerja misalnya gitu ya. Jadi ada justifikasinya kenapa nggak paham atau misalnya oh terlalu cepat penjelasannya. Oh saya atau misalnya saya merasa terlalu general penjelasannya atau gimana, nah, itu silakan diisi. Begitu dari sekaligus mengisi absen atau daftar hadir hari ini. Apakah bisa dibuka linknya? Bisa, Bu. Bisa. Oh, oke. Ya, alhamdulillah kalau linknya bisa dibuka ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya itu kalian kalau misalnya mau nanya, misal aduh saya nggak tahu apa yang harus ditanyakan. Di link itu juga bisa misalnya mengisi pertanyaan, silakan nanti kita akan publish jawabannya entah di sosial media Prodi atau misal nanti ini rekamannya kita akan publish di YouTube atau misalnya ya mau nggak mau dipublish di YouTube ya. Jadi nanti untuk yang belum mendengarkan bisa
mendengarkan, tapi mungkin agak lama ya rekamannya. Silahkan diperhatikan baik-baik, atau ya nanti kalau sederhananya sih kita rangkum pertanyaannya apa yang banyak ditanyakan, kemudian nanti kita akan jawab di sosial media Prodi. Kemungkinan sih di Instagram ya, gitu. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan sampai sini sesinya. Silahkan diisi absennya ya. Silahkan diisi absen ya. Jadi itu daftar hadir ya. Silahkan diisi. Untuk sosialisasi kurikulum 2025 ini pada Senin pagi saya cukupkan sampai sini. Kita cukupkan sampai sini ya. Kita tutup dengan baca alhamdulillah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga nanti lancar ya untuk menempuh perkuliahan ya. Untuk kurikulum ini akan efektif mulai Ganjil 2526. Jadi nanti untuk asistensi ya. Perwalian terutama untuk edit KRS, silahkan ketemu dengan dosen wali. Jangan sampai ada yang nggak ketemu ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Baik.